Islam, Pemilu 2024, dan Masa Depan Indonesia. Beberapa waktu lalu, MUI Pusat mengajak para da'i dan penceramah untuk membersihkan residu-residu perpecahan pasca pemilihan umum 2024 lewat mimbar-mimbar keagamaan maupun media sosial. Kiai Haji Khalil Nafis, Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, memandang pelaksanaan pemilu 2024 berjalan dengan baik dan lancar. Namun ia menyayangkan narasi-narasi negatif yang muncul sebelum pencoblosan masih terasa hingga saat ini. Menurutnya, persatuan umat dan bangsa harus menjadi agenda utama setelah pemilu ini. Sementara aspek politik yang saat ini tengah berjalan, kata dia, biarkan diproses oleh mereka yang terlibat dalam kontestasi. Pada kesempatan lain, Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf mengajak masyarakat untuk menjaga kondusivitas negeri usai pemilu 2024. Habib Syekh mengingatkan pentingnya menjaga persatuan NKRI. Hal ini diungkapkan Habib Syekh usai menerima kembali kunjungan Kasatgas Humas Operasi Nusantara Cooling System Brigjen Gatot Repli Handoko di kediamannya di Pasar Kliwon, Surakarta, Jawa Tengah, Rabu 21 Februari 2024. Kasatgas Preemptif Brigjen M. Rudi Syafirudin turut mendampingi. Mari kita rukun, kita damai, kita hidup berdampingan. Masalah pasti ada, tetapi jangan kita menyelesaikan masalah dengan masalah. Tapi hadapi masalah ini dengan tenang. Selesaikan dengan bermusyawarah. Amin, insya Allah Indonesia aman, Indonesia selamat, dan Indonesia lebih maju dan lebih bermanfaat dan bermartabat, ucap Habib Syekh. Guna mencegah perpecahan dan menjaga situasi tetap kondusif pasca pemilu 2024, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta seluruh masyarakat untuk saling menghargai. Apapun yang menjadi hasil dari pemilu 2024, masyarakat diminta legawa apabila hasil tidak sesuai dengan pilihan. Ditemui pada Kamis 15 Februari di Kompleks Kepatihan Yogyakarta, Sri Sultan menyampaikan harapan agar setelah pemilu usai tidak ada lagi masyarakat yang berkotak-kotak serta dapat membangun satu sikap bersama. Bagaimana kita bisa membangun satu sikap lagi bersama? Tidak berkotak-kotak karena rakyatnya sudah menentukan pilihannya, ungkap Sri Sultan. Harapan dan ajakan mengenai pentingnya menjaga kerukunan dan kedamaian pasca pemilu 2024 dirasakan sangat penting saat ini. Betapa tidak selama beberapa waktu kita dihadapkan pada problematika politik yang penuh dengan kehisruhan, baik di media maya maupun di dunia nyata. Polarisasi sosial menguat. Tali silaturahmi sempat terkoyak hanya karena perbedaan-perbedaan elektoral. Padahal sejatinya perbedaan elektoral itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja, alamiah dalam iklim demokrasi di negeri ini. Perbedaan-perbedaan itu mestinya dipandang sebagai rahmah dan kekayaan bagi negeri ini, atau dalam bahasa agama, perbedaan itu sebagai sunatullah. Kita tentu menyadari bahwa kita ini berbeda, termasuk perbedaan pilihan dan elektoral. Tidak boleh disama-samakan, bahkan tidak boleh memaksakan pilihan masing-masing. Dan itulah konsekuensi dari sistem demokrasi, di mana setiap orang memiliki kebebasan untuk memilih sesuai dengan keinginan dan hati nuraninya. Hal penting lainnya yang mesti menjadi catatan, pemilu 2024 ini sejatinya menjadi legitimasi pengolahan Indonesia masa depan yang lebih baik dan bermartabat. Dalam konteks ini, umat Islam memiliki peran signifikan di dalam menentukan arah masa depan Indonesia dengan tetap berpijak kepada 4 pilar yang telah menjadi konsensus bersama, yakni Pancasila, NKRI, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia masa depan. Pemilihan umum atau pemilu adalah momen penting dalam kehidupan demokrasi sebuah negara. Di Indonesia, pemilu tidak hanya sekadar proses politik rutin untuk memilih wakil rakyat, tetapi juga menjadi tonggak penting dalam menentukan arah masa depan negara. Setiap pemilu adalah cerminan dari kualitas demokrasi yang sedang dibangun.
sekaligus menjadi indikator pertarungan yang dihadapi Indonesia dalam mencapai stabilitas politik, keadilan sosial, dan kemajuan ekonomi. Dalam konteks kompleksitas yang dimiliki oleh negara kepulauan terbesar di dunia ini, pemilu menjadi ujian besar dalam mengukur kematangan politik dan sosial, serta kesanggupan dalam menghadapi tantangan-tantangan masa depan yang semakin kompleks. Dengan pemilu sebagai panggung utama, penting untuk mengkaji dengan cermat bagaimana proses ini tidak hanya memengaruhi komposisi kekuasaan politik, tetapi juga membentuk fondasi yang kokoh bagi pembangunan demokrasi yang berkelanjutan. Pemilu yang telah dilaksanakan pada 14 Februari 2024 yang lalu tentu akan membawa konsekuensi bagi perubahan landscape Indonesia di masa depan. Di setiap suksesi kepemimpinan, kita menggantungkan segenap harapan akan Indonesia yang lebih baik dari hari kemarin. Dan ini sesuatu yang wajar. Perbaikan-perbaikan di masa depan sangat penting dilakukan sebagai salah satu upaya mengatasi sejumlah tantangan yang dihadapi negeri ini. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dan rumah bagi beragam kekayaan budaya serta sumber daya alam, negeri kita telah menjalani perjalanan yang panjang dan dinamis dalam mencapai posisinya saat ini. Dalam menghadapi masa depan, negara ini dihadapkan pada sejumlah tantangan yang kompleks, tetapi juga menyimpan potensi besar untuk pertumbuhan dan kemajuan yang berkelanjutan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik dari segi agama, budaya, maupun sumber daya alam dengan populasi yang besar dan terdiri dari berbagai suku, agama, dan etnis. Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi kekuatan global yang memimpin dalam berbagai bidang. Namun dalam rangka mencapai potensi sepenuhnya, Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan solusi tepat dan berkelanjutan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, ketimpangan ekonomi masih menjadi masalah serius yang perlu diatasi. Selain itu, perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketidakpastian politik juga merupakan tantangan yang perlu diatasi dalam rangka memastikan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan. Namun, di tengah tantangan-tantangan ini, Indonesia juga menyimpan potensi besar untuk meraih masa depan yang lebih baik. Dengan memanfaatkan kekayaan alamnya secara berkelanjutan, mengembangkan sumber daya manusianya, dan memperkuat lembaga-lembaga demokratisnya, Indonesia dapat membangun fondasi yang kuat bagi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan kemajuan politik. Selain hal-hal yang disebutkan itu, tantangan terbesar lainnya yang juga dihadapi negeri ini adalah bagaimana memastikan kehidupan agama dan budaya tetap berjalan dengan harmonis. Di masa lalu, efek elektoral telah menyasar kehidupan agama dan budaya. Perbedaan elektoral telah menjadikan agama sebagai alat kekuasaan dan pemenuhan hasrat politik sebagian orang. Agama dijadikan sebagai alat untuk menegasikan orang-orang yang berbeda. Selain itu, tantangan di bidang keagamaan ini juga masih terasa hingga kini. Islam sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang atau rahmatan lil alamin kerap kali dijadikan sebagai alat untuk mempersekusi kelompok-kelompok berbeda, dijadikan sebagai alat untuk melegitimasi kekerasan dan sebagainya. Dalam konteks semacam ini, kepemimpinan pasca pemilu 2024 ini sejatinya memberi perhatian serius, tidak saja dalam hal-hal ekonomi dan pendidikan, tetapi juga menyasar terhadap kehidupan keagamaan. Dan tentu ini menjadi tanggung jawab semua pihak, pemerintah dan umat Islam di negeri ini. Kita tentu berharap bahwa pasca pemilu 2024 ini agenda penting ke depan adalah memastikan janji tentang Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Indonesia dengan kesejahteraan umum yang maju, Indonesia yang cerdas, Indonesia yang kelas dunia, Indonesia yang berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Indonesia
yang berkeadilan sosial. Kita umat Islam tentu harus tetap optimis bahwa Indonesia yang diwariskan oleh para pendahulu atau founding fathers akan terus eksis sesuai dengan hasil kesepakatan para pendiri negara ini. Sebagai negara yang disepakati bersama, kita umat Islam ini akan berdiri di barisan terdepan memastikan kesepakatan itu tetap ditaati dan mencegah kelompok-kelompok yang mencoba melanggar kesepakatan itu. Bagaimanapun, Indonesia masa depan adalah Indonesia yang heterogen, majemuk dari segi agama dan budaya. Meski demikian, heterogenitas tidak menjadi penghalang dalam mengusung persatuan bangsa Indonesia. Bahkan bukan saja menyatakan diri sebagai bangsa yang satu dan tanah air satu, tetapi mereka juga menciptakan bangsa yang digunakan bersama dalam satu kawasan, yakni bahasa Indonesia. Hal tersebut tidak lain karena adanya kesepakatan di antara manusia yang berbeda-beda. Kesepakatan yang tentu saja ditempuh dengan musyawarah untuk mencari titik temu di antara segala perbedaan yang ada tersebut. Wallahu alam bishawab.